jadi tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, menggunakan masker salah satunya cara untuk mencegah wabah virus COVID-19. Baik, untuk pagi hari ini sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran supaya pembelajaran kita mendapat keberkahan, Bapak mau hari ini doanya dipimpin oleh Muhammad. Silakan Muhammad. Ya, teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Roti sisri sadri wa yassirli amri wa nurul datan lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih Muhammad. Selanjutnya mungkin nanti gantian ya. Jangan kemarin udah Ridwan, kemudian hari ini Muhammad. Oke, hari ini Bapak lihat kita hadir semua ya. Iya, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Jadi Bapak cek satu-satu tadi wajahnya semua terdaftar ya di mata Bapak. Oke, baik nak. Hari ini kita akan belajar selisih dan komplement. Ya, masih berkaitan dengan materi sebelumnya, tapi hari ini dengan judul yang subbab yang baru yaitu komplement dan selisih. Nah, baik sebelum Bapak lanjutkan ke kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mau kalian tahu dulu materi sebelumnya. Nah, perhatikan nak gambar di sini. Nampak nak gambarnya? Nampak. Oke. Kalau misalkan Bapak menanyakan himpunan semesta daripada dua buah gambar yang Bapak sajikan, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Widya. Yaitu sapi, ular, tikus, ayam, kambing, kucing, dan bebek, burung. Iya. Tersebut semua? Iya. Jadi himpunan semesta, walaupun di sini ada ayam 2 kali, tapi Widya udah paham, dia menyebutkan atau mendaftarkannya sekali saja. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Widya. Nah, pertanyaan Bapak, ada nggak di sini hewan yang di antara kedua gambar ini tapi punya anggota atau anggotanya sama seperti itu? Ada. Tadi mau Lianti kayaknya ada Pak, tapi suaranya kecil, yang keras nak. Apa aja hewannya nak? Ayam. Ayam, oke. Kambing, oke. Sapi, iya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Baik. Nah, kalau misalkan kita gabung himpunan ini, maka tidak jauh dengan yang disebutkan Widya, ya. Oke, Bapak lanjut, berarti kalian sudah paham materi sebelumnya. Nah, Bapak akan coba mengarahkan kalian untuk amati dulu ini gambar. Bapak akan membawa kalian ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu komplement dan selisih. Nah, dari gambar ini, apa yang bisa kalian ambil sebuah kesimpulan? Sinta, Sinta silakan, jangan takut. Mau tunjuk tangan tapi ragu-ragu, nggak apa-apa. Salah itu hal yang biasa ya, yang penting kita mau belajar. Apa nak? Bagaimana posisi ayam yang ada di dalam pagar dan di luar pagar? Iya, ini pertanyaan ya. Berarti pertanyaan Sinta, kayak mana Pak? Ayam kan ada 2 di sini, posisinya kayak mana? Siapa yang kira-kira sebelum Bapak jawab, yang dari kawan kalian yang mau menjawab? Siapa? Irisan ya? Iya, bagus Leli. Ini kaitannya dengan materi sebelumnya. Ini kan ayam ada yang di dalam pagar, ada juga yang di luar pagar. Nah, kedua-dua hewan yang dalam kelompok di dalam pagar dan di luar pagar ada yang sama, yaitu ayam. Tapi kalau misalkan pada materi sebelumnya itu namanya irisan. Nah, pertanyaan Bapak misalkan nih, ada nggak hewan yang hanya ada yang ada dalam pekarangan pagar tapi tidak dimiliki oleh hewan yang ada di luar pagar? Seperti itu. Siapa yang mau jawab? Hewan yang ada pagar saja tapi nggak dimiliki oleh hewan di luar pagar. Apa aja? Sapi, Pak. Sapi, terus kucing, terus kelinci, terus kambing, terus
apa biri-biri? Biri. Kalau kebiri beda ya nak? Nah, dah. Jadi biri-biri. Kenapa ayam tidak disebutkan? Karena berada di dalam dan di luar pagar, dia anggota yang sama. Jadi kalau misalkan anggota yang hanya ada pada ataupun di dalam pagar, kita menyebutkan tidak memasukkan ayam. Nah, oleh karena itu materi yang akan kita pelajari hari ini terkait selisih dan komplement. Salah satunya adalah yang kalian sebutkan barusan. Nah, kalian sudah mengarah ke situ. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, jadi materi kita hari ini KD dan IPK-nya. Ya. Adapun yang harus kalian capai pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, yaitu kalian bisa menentukan komplement dari suatu himpunan, selisih dari suatu himpunan, serta bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komplement dan selisih dari suatu himpunan. Apa lanjutkan? Nah, jadi hari ini tujuannya apa kita pelajari ini? Nih, jadi nanti kalian berdasarkan pengamatan, nanti ada kasus, penugasan, diskusi kelompok, kalian dapat menerapkan operasi komplement dan selisih dengan menyelesaikannya dalam masalah-masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalkan hal-hal yang ada di kehidupan sehari, selisih dan komplement, ya. Nah, Bapak jelaskan dulu langkah-langkah pembelajarannya. Ya, Bapak jelaskan langkah-langkah pembelajarannya. Baik, yang pertama nanti Bapak akan bagi kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Yang kedua, Bapak bagikan bahan ajar. Ya, Bapak kasih LKPD untuk kalian jawab. Kemudian di dalam LKPD, di dalam bahan ajar ada literasi. Yang ketiga, tadi Bapak udah sampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kalian berdiskusi. Ya, berdiskusi sesama kelompok kalian. Masing-masing kalian harus aktif dan bertanggung jawab atas LKPD yang Bapak kasih. Paham? Selanjutnya ada sesi presentasi. Nanti kalian Bapak sediakan kertas tulis jawabannya, nanti boleh ditempelkan di papan tulis. Nah, dari masing-masing kalian, setiap kelompok yang terwakilkan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dituliskan di lembar jawaban yang ditempelkan ke depan kelas atau di papan tulis. Paham? Selanjutnya, nah di sini saya sebagai guru, Bapak sebagai guru, nanti akan mengkonfirmasi jawaban mana yang benar. Paham? Nah, Bapak juga ada sediakan sedikit bingkisan hadiah untuk kalian. Ya, akan Bapak bagikan nanti pas kegiatan akhir pembelajaran. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada. Oke, baik. Nah, untuk penilaian masih sama dengan yang kemarin. Bapak nilai sikap kalian dalam berkelompok, ya. Kemudian pengetahuan yaitu dalam mengerjakan LKPD, kemudian latihan mandiri serta keterampilan. Itu masalah soal-soal yang sulit tarafnya atau HOTS, ya. HOTS itu higher order thinking skill, supaya pemikiran kalian bisa memecahkan soal-soal yang tarafnya sulit, ya. Bapak lanjut. Nah, di sini ada kasus. Nampak? Nah, coba dibaca sejenak. Kemudian apa informasi dari kasus ini? Silahkan angkat tangan. Pak, saya mau komentar dari kasus ini. Atau Pak, saya mau nanya. Silahkan. Bapak kasih waktu sejenak, amati dan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Gak ada. Gak ada pertanyaan. Coba amati dulu. Dari nama-nama bola kaki pesertanya Beni, Adi, Doni, Anang, Markis, Aam, dan Ajis. Catur, Aam, Ajis, Anwar, Desta, Kamil, Maki, Ari, dan Ken.
Tidak keduanya artinya tidak mengikuti olahraga bola kaki maupun catur. Nah, Ali, Modin, dan Rifki. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kalian timbulkan di sini? Jangan takut, kalian takut untuk bertanya. Ada? Yang suka keduanya. Berarti pertanyaan kayak mana, Widya? Siapa yang suka keduanya? Oke, satu. Sebelum Bapak jawab, Bapak sekaligus aja. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman kalian yang lain selain Widya? Ayo mungkin? Ada? Nggak ada. Marhaban? Nggak ada. Jangan takut nah. Santai ya. Intan Nuraini? Nggak ada. Oke. Pertanyaan dari Widya. Yang suka keduanya. Coba kalian analisa di sini. Coba kalian cari di sini. Kira-kira ada tak? Ada. Siapa? Agil? Aji. Siapa lagi? Aam. Berarti kalian sudah paham. Itu masih berkaitan dengan irisan, ya, menyukai keduanya. Nah, materi kita, bagaimana kita menentukan yang hanya arti hanya ini dia cuma menyukai satu bidang olahraga, tapi dia tidak menyukai bidang olahraga lainnya. Bagaimana itu? Berarti kita menghilangkan anggota yang suka keduanya. Paham? Paham nggak? Paham. Oke. Kalau begitu, Bapak akan bagikan kalian materi ajar. Tolong Irfan bagikan buku ke setiap kelompok. Ya, bagikan buku. Nah, untuk bukunya nak, setelah kalian dapat semua, silakan dibuka halaman 158. 158. Sudah? Nah, selain buku yang kalian dapat untuk bahan pelajaran kita hari ini, kalian juga akan Bapak bagikan bahan literasi, ya, untuk menambah wawasan kalian. Nah, ini Bapak bagikan setiap kelompok dapat, tolong dibaca, nanti Bapak jelaskan. Nah, ini masih duduk dalam kelompok yang acak ya. Bapak belum bagi kelompok, nanti akan Bapak bagi kelompok. Jadi silakan baca dulu bahannya, ya. Baca juga bukunya. Oke, Bapak jelaskan sedikit supaya kita paham secara umum. Coba di bahan di halaman 2 nak. 2. Ya. Di situ ada komplemen ya. Nah, bisa dibaca di situ ada komplemen. Ya. Nah, di komplemen di sini sudah ada pengertiannya. Kemudian ada notasinya. Ya. Jadi notasi untuk komplemen A itu kita tuliskan A pangkat C ya. Sebenarnya itu adalah simbol kesepakatan untuk menuliskan komplemen dari bilangan A. Jadi seperti ini nak ya. Ya, ini komplemen. Jadi komplemen siapa? Komplemen A. Nah, kalau misalkan dia komplemen B berarti tulisnya gimana? B komplemen. Iya, C-nya di atas ya, lebih tinggi penulisannya. Oke, baik, perhatikan contoh diagram Venn di sini, ya. Jadi komplemen dari A berarti yang di luar daripada A, berarti yang kuning ini nih. Lihat ya, A komplemen. Nah, berarti area yang kuning ini, yang di akhir ini adalah bagian komplemen dari A. Nah, kemudian selisih. Nah, selisih. Jika dua buah himpunan kita ditanyakan selisihnya, maka A selisih B itu sama dengan A iris B
B komplement. Maka area selisih tersebut adalah daerah yang ada pada A saja. Paham? Daerah yang ada pada A saja. Pak, kenapa begitu? Nah, misalkan ada pertanyaan. Ada nggak yang mau nanya seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Udah paham nggak? Udah. Paham nggak? Insya Allah paham. Oke. Bapak ini takutnya kalian ini nanti diam-diam, nanti nggak paham. Jangan kaku, nak. Santai. Paham nggak? Paham. Oke, kalau paham Bapak lanjutkan. Dan kemudian buka halaman 3. Nah, supaya terjadi diskusi nanti, coba perhatikan tabel komplement 2 himpunan pada halaman 3 dan halaman 4, tabel selisih 2 himpunan. Nah, dari beberapa contoh di sini kalian bisa menentukan selisih dan komplement. Kira-kira dari penjabaran di materi ajar yang Bapak kasih dalam bentuk handout ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, Bapak berikan waktu barang 2 menit untuk membaca bahan ajar dan literasi. Kemudian sembari Bapak mempersiapkan nama-nama kelompok yang akan Bapak bagi ya. Udah? Oke, baik. Bapak rasa cukup ya untuk membaca modul, nanti dibahas lagi dalam kelompok ya. Membaca bahan ajar. Bapak bagikan kelompok untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 Bapak panggil namanya, langsung nanti berdiri. Bapak tempatkan posisinya. Kelompok 1 di sini ya, paling depan. Selanjutnya kelompok 2 nanti di sini. Ya, kelompok 3 di sini. Terakhir kelompok 4 di sini ya. Oke, baik, untuk nama-namanya. Kelompok 1 Laura Rianda, Leli Agustina, Intan Rahayu Marhaban. Ya, pindah terus. Yang ini yang akan dipanggil langsung angkat dulu, berdiri dulu. Ya. Materi ajarnya 3 latihan atau buku, karena setiap kelompok ada bukunya masing-masing di meja. Saya bawa buku catatan aja, buku catatan sendiri. Kelompok 2 Ayu Indriani, Fitriani, Maulianti, Didik Ridwan. Di sebelah kanan Bapak di ujung ya. Kelompok 3 Intan Fauzan, Intan Nuraini Mufti.
Terakhir kelompok 4, Maulina, Widya, Muhammad, dan Akil. Marina. Oke, baik. Sudah semua duduk di kelompoknya? Nah, baik. Ini Bapak bagikan LKPD ya. Bapak bagikan LKPD. Nanti Bapak jelaskan cara menjawab LKPD-nya. Ya. Ini kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3 dan terakhir kelompok 4. Sudah diterima semua ya? Oke. Baik. Nah, sekarang semua kelompok perhatikan LKPD-nya. Biar Bapak jelaskan. Biar nanti nggak ada lagi pertanyaan yang sama yang ditanyakan terhadap apa yang tidak kalian pahami di LKPD. Dengarkan ya. Nah, di bagian halaman awal di sini ada nama kelompok. Nah, Bapak tadi udah sebutkan kelompok-kelompoknya. Bapak juga ada tuliskan untuk nama kelompok seperti ini ya. Ini Bapak tempatkan sesuai dengan nama kelompok yang sudah Bapak sebut tadi. Di kelompok 1 ya. Ini kelompok 4 ya. 4. Nah, ini kelompok 3. Kali ini kelompok 2. Oke. Sudah semuanya? Nah, sekarang dengarkan arahan Bapak tentang LKPD. Ya, di nama kelompok isi nama kelompok 1. Di nama anggota tuliskan semua anggota daripada setiap kelompok kalian. Paham? Oke, lanjut ke masih halaman 1, kegiatan 1. Di situ ada kasus, kalian baca dulu. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Nah, balik ke halaman 2. Nah, di sini juga ada diagram Venn. Nah, caranya gimana? Jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 itu berdasarkan diagram Venn dan arahannya. 1, yang tidak menyukai bola kaki. Ingat ya, yang tidak menyukai bola kaki berarti kita memilih di luar yang bola kaki. Kemudian nomor 2, yang tidak menyukai catur berarti kita memilih yang di luar daripada yang catur. Berarti kalian isikan anggota-anggotanya di situ. Paham? Nomor 3, yang hanya menyukai bola kaki saja. Ingat nak, kalau dia menyukai bola kaki saja berarti dia tidak menyukai hal yang lain atau olahraga yang lain. Jadi yang kita daftarkan adalah yang menyukai bola kaki saja. Nomor 4 itu sama nak, ya, dengan nomor 3. Kemudian kegiatan 2. Kegiatan 2, dari kegiatan yang pertama tadi kalian menyimpulkan bagaimana memilih suatu komplement dan selisih dalam bahasa, ataupun kalian tulis dalam kalimat atau kata-kata. Paham? Oke. Kegiatan 3-nya, nah di sini kegiatan 3 ada soal lagi, ada soal cerita di sini. Kalian menjawab, ya, lihat diagram Venn-nya. Yang pertama ditanyakan dari soal tersebut, komplement dari B atau B komplement. Paham? Apa yang ditanyakan? B komplement. Arti komplement tadi Bapak udah sebutkan dan ada di bahan ajar. Lihat lagi bahan tabel komplement dan selisih ya. Kemudian yang B selisih A. Ingat, konsep selisih adalah yang ada saja pada suatu himpunan itu, ataupun dia tidak boleh menyukai lebih dari satu. Misalkan kalau dia catur berarti ada di catur saja siapa? Pak, dia suka juga bola kaki ya. Nah, kita sebutkan lagi namanya. Paham? Kemudian yang C, B selisih A komplement. Berarti caranya kalian cari dulu komplement dari A, baru selisihkan dengan B. Paham? Oke, selanjutnya
kegiatan selanjutnya di nomor 2. Di sini juga ada soal cerita. Cara menjawabnya, berapa banyak siswa yang tidak suka makan bakso? Kalian lihat soal ceritanya, diskusikan dengan temannya. Kira-kira ini menggunakan cara apa supaya mendapatkan hasilnya? Yang B juga demikian. Cuman pertanyaan Bapak balik, kalau tadi bakso, sekarang nasi goreng. Yang C agak berbeda sedikit. Banyak siswa yang hanya, ingat ya, kata-kata hanya saja itu tolong diperhatikan. Ya, kata hanya saja tolong diperhatikan. Hanya marhaban yang memakai masker warna biru misalkan. Berarti cuma marhaban arti itu ya, arti bahasa tersebut. Berarti orang lain enggak punya ataupun enggak memakainya. Artinya itu ciri khas marhaban. Paham? Oke, baik, nomor 3 ini sama. Nomor 3 sama. Kalian nanti Bapak suruh buat diagram Venn. Jadi kalian daftarkan dulu data dan soal dari cerita ini, kemudian masukkan ke dalam diagram Venn. Selanjutnya yang D kalian jawab yang bukan. Ingat nggak kata-kata yang bukan milik Pak Ahmad. Berarti kamu melihatnya di luar daripada hewan peliharaan Pak Ahmad. Yang C ini sama, yang D di sini agak berbeda, ada hubungan kedua himpunan. Kalian lebih teliti lagi dalam menjawab pilihan daripada hewan-hewan yang ada pada diagram Venn. Yang terakhir itu yang dimiliki oleh ketiganya. Ini sedikit gampang atau Bapak bisa bilang gampang kalau misalkan kalian bisa merancang diagram Venn-nya di bagian soal nomor 3A. Ada pertanyaan masalah LKPD? Gak ada? Oke, untuk menyelesaikan LKPD, Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Saling berdiskusi ya, agak recok saat diskusi nggak masalah ya. Oke, ini Bapak kasih tugas ya. Nanti nomor 1 kan dari nomor 2 nanti apa kegiatan gitu ya. Nah, nanti hasilnya kamu minta lagi tulis di sini ya. Terus sama kamu tanya kelompok 3 nomor 1 kegiatan 1A ya. Kemudian kegiatan 2 1A itu sesuai dengan LKPD di sini. Nah, kegiatan 1 misal di sini saya buat kelompok lagi 1 nomor nomor 1 nomor 1 tulis jawabannya apa, jawabannya aja ya. Oke, ini Bapak sediakan kertas, nanti kalian tempelkan hasilnya di papan ya. Sebelumnya Bapak minta maaf, sebenarnya Bapak akan berikan kalian kertas plano, cuman karena semalam ya hujan deras, Bapak nggak bisa keluar, jadinya kita pakai kertas ini saja ya. Rencana Bapak menggunakan kertas plano. Oke, mungkin sambilan diperhatikan. Untuk yang menjadi penulis hasil yang akan ditempelkan nanti buatnya seperti ini. Nama kelompok, kegiatan 1, nomor 1, 2, 3, 4. Tulis jawabannya saja. Ya. Nanti kalau misalkan Bapak tanya, ini kenapa kamu
jelaskan dengan alasan jika itu dalam bentuk kata-kata. Tapi kalau soalnya dalam bentuk angka, maka uraikan di papan. Paham? Nah, kegiatan 1, kegiatan 2, nomor satunya kan nggak ada soal ya. Nomor 2-nya saja. Nomor 1-nya itu kan arahan soalnya. Kegiatan 3 juga demikian ya. Paham? Oke. Hal-hal yang tidak dipahami, tanya terus ke kawan, diskusi. Bantu kawannya. Kegiatan 1-nya udah. Satu yang misalkan satu orang nyari jawaban di LKPD, satu lagi bertugas tulis terus untuk di di lembar jawaban yang Bapak bagi tadi. 2 orang lagi bantu kawannya menunjukkan masalah yang ada di LKPD. Ini masuk nggak? Nah, kalau masuk tuliskan. Teliti ya, dalam mendaftarkan itu harus teliti. Nanti kalau salah satu saja tidak kita sebutkan, atau ada anggota di luar daripada diagram yang sudah kita buat tidak kita sebutkan, itu jawabannya jadi salah ya. Hati-hati.
Sambilan dikerjakan, Bapak juga sudah memantau sikap-sikap kalian ya. Jadi keaktifan kalian dalam kelompok ya, disiplinnya, tanggung jawab, kerjasama. Kita di atas sedikit aja. Iya. Nah, di sini nanti tulis namanya. Ya. Waktu 7 menit lagi. Di sini kalian harus kerjasama, kalau nggak selesai nanti. Ada yang nulis, yang nyari. Nah, kegiatan satu tadi Bapak udah bilang siapa yang ditugaskan. Bagi. Kalian sendiri yang bagikan terus. Ini kamu siapa gitu. Kamu nomor ini, dia nomor ini.
Paulina sama Akil. Aktif dalam kelompok. Bantu. Yang penting tahu, walaupun dibuat dalam simbol nggak masalah. Yang penting tahu. Diagram Venn-nya apa? Tiga menit lagi ya. 3 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD. Ya, ditempel. Nanti hasilnya kita tempel di depan. Ya. Berapa Intan Layu? Udah paham ini yang dibuat. Satu menit lagi. Ini kelompok 1 tinggal sedikit lagi di bagian terakhir. Kelompok 3 gimana? Yang dikumpulkan nanti yang ditempel ke depan adalah kertas yang kalian tulis jawabannya saja. Paham? Sedangkan LKPD-nya itu tinggal di kelompok kalian sebagai pertanggungjawaban kalian nanti di saat kalian maju ke depan menampilkan hasil daripada LKPD-nya. Oke, yang udah siap mungkin boleh langsung bawa kemari, kita tempel terus ke depan. Sebentar, kita hapus dulu sedikit di atas sini. Kita tambah tadi. Nah, ayo kelompok berapa nak? 2, Pak. 2 kemari ya, kelompok 2. Ini timbal balik ya. Coba tulisnya di 1-2 halaman gitu. Yang ini pindahkan aja ke kertas lainnya. Biar ditempelnya enak dibaca. Tinggal pindahkan aja. Usahakan 2 halaman ya, jangan timbal balik ya. Tadi Bapak lupa bilangnya ya. Supaya nanti waktu Bapak tempelkan nampak semua. Ini kelompok 1 ya, yang udah kelompok 1. Oke. Ada lagi yang udah? Oke, Bapak hitung mundur. Kalau nggak sempat, ayo nggak apa-apa.
berapa yang tertulis saja di situ, yang di belakangnya juga apa nanti kita buka aja. Yang penting di LKPD sudah ada. Bapak hitung mundur dari 5, siap nggak siap? Karena waktu kita sudah habis, kita kumpulkan. Ya, 3, 2, 1. Kelompok 2 bawa kemari. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Ini dipresentasikan, ini ada spidol digunakan. Oke. Baik. Sekarang masing-masing kelompok pegang LKPD-nya. Udah? Oke, Bapak cek jawabannya. Untuk menghemat waktu, kelompok yang misalkan ada jawaban yang berbeda akan Bapak panggil, dan kelompok yang Bapak anggap jawabannya benar akan mempertanggungjawabkan. Begitu juga yang masih belum benar. Nomor 1 jawabannya, ya kita lihat sama-sama. Nah, di sini kalian sudah menjawab Anwar, Desra, Kamil, Maki, Ali, Ari, Ken, Modin, dan Rifki. Iya, Desta, Kamil. Ini juga sama. Kelompok 1, kelompok 2 juga sama. Ya. Kemudian kelompok 3 jawabannya juga sama, karena nomor 1 ini untuk kegiatan 1 masih mudah ya. Oke. Nomor 2-nya Beni, Adi, Doni, Anang, Markis, Ali, Modin, Rifki. Coba dicek masing-masing LKPD yang sudah diisi. Ya, ada jawabannya yang seperti Bapak sebutkan: Beni, Adi, Doni, Anang, Markis, Ali, Modin, dan Rifki. Ada, ya. Ini rata-rata nih benar, karena ini juga mudah. Nomor 3, Beni, Adi, Doni, Anang, Markis. Beni, Adi, Doni, Anang, Markis. Bagus ya. Nomor 3 juga benar. Yang keempat, Anwar, Desta, Maki, Ken, Ari. Ini Ari atau Ali, nomor 4, kelompok 1. Coba, ini kelompok 1 kayaknya Ali jawabnya. Ali apa Ari ini? L apa R itu? Nomor 4. R. Oh ya, kalau R berarti benar. Oke. Baik. Untuk pertanyaan nomor 2, ini adalah bahasakan masing-masing. Bapak yang periksa sebaiknya, karena setiap kalian menyimpulkan berbeda-beda bahasanya ya. Kelompok 4 itu selisihnya tidak dituliskan, jadi poinnya berkurang. Kelompok 2, ya ini lengkap dan benar juga. Oke. Kenapa kalian belum Bapak suruh presentasi? Karena ini masih dalam kata-kata ya. Jadi Bapak periksa sendiri. Nah, baik, untuk kegiatan 3, siap-siap yang Bapak panggil kelompok 4. Silakan Muhammad sama Widya. Kemari. Ya. Ya, Muhammad sama Widya. Oke, kita dengarkan hasil yang dipaparkan oleh kelompok 4. Oke. Hadap ke sana nak, biar nampak. Oke, baik. Nomor kegiatan 3 ya nak ya. Oke, kegiatan 3 untuk nomor A-nya. Oke, Widya menjawab kelompok 4 tadi menjawab apa nak? PKN Bahasa Indonesia IPS. Nah, kenapa kamu memilih PKN Bahasa Indonesia dan IPS? Karena B komponen yang tidak disukai oleh apa? Oleh B, berarti betul ya.
bukan yang tidak disukai, tidak ada ataupun bukan anggota daripada selain A. Jadi kalau misalkan kita memilih, berarti kalau komplement dari A berarti yang bukan daripada A, berarti yang ada pada semestanya. Oke, benar ya? Yang menjawab PKN Bahasa Indonesia IPS benar. Oke, selanjutnya yang B. Nah, jawabannya apa? IPA. Iya. Alasan memilih IPA kenapa? Karena namanya ada di B saja, Pak. Ada di B saja. Iya, berarti sudah ngerti cara memilih selisih ya. Ada nggak yang menjawab selain daripada IPA untuk nomor B? Ya. Nggak ada. Nggak ada. Kelompok 3? Nggak ada. Kelompok 1? 2? Nggak ada. Yang menjawab IPA berarti benar. Yang terakhir, untuk B selisih A komplement. Matematika. Alasannya kenapa memilih matematika? Karena matematika Disukai kedua-duanya. kedua-duanya. Yang benar, ada jawaban yang atau alasan kamu jawabannya benar tapi alasannya masih kurang. Karena apa Muhammad Widya? Coba lihat perhatikan diagram Venn. Kenapa matematika? Matematika dimiliki antara A dan B. Oke. Matematika dimiliki oleh A dan B kalau dilihat diagram Venn. Oke. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan komplement dari A, berarti A yang bukan komplemennya siapa? IPA sama IPS. PS. Nanti kalau misalkan selisih daripada B, B-nya tadi siapa? B tadi matematika, PKN. Maka jawabannya matematika. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok matematika. Nah, jangan beranjak dulu. Oke, nanti ini Bapak arahkan, nanti kamu bersama kawan kamu, kalau misalkan nanti ada tanggapan dari kawan yang lain, boleh bertanya ya. Begitu juga yang lain ya. Oke, untuk sementara boleh duduk dulu. Baik, selanjutnya nomor kelompok 1. Kelompok 1 coba Laura. Ini siapa? Leli. Oke, Laura sama Leli. Gak apa-apa. Laura sama Leli. Ingat, kalau ada jawaban yang salah, jangan takut tunjuk tangan. Ataupun yang berbeda bukan salah, jangan takut tunjuk tangan. Oke, nak, boleh digunakan spidol untuk memilih ataupun menulis jawaban. Oke, silakan kelompok 1 untuk nomor 2A. Jawabannya apa, nak? 75. Oke, coba bisa dituliskan uraian jawabannya, Laura. Tuliskan di sini. Kalau di sana kan jawaban saja, ini uraiannya. Bawah sama dengan ini ada sama dengan sini. Sama dengan juga nomor berapa ini? 2A, tulis 2A. Oke, kelompok 1 menjawab 75. Ada yang berbeda nggak jawabannya? Ada, kelompok 4. Oke, sebelum Bapak menanyakan ke kelompok 4, kenapa Laura memilih ataupun menemukan jawaban banyak siswa yang tidak suka makan bakso 75? Kenapa Laura? Karena 9 guru yang menyukai nasi goreng, kurang 20 siswa yang tidak menyukai keduanya, dan ditambah 5 orang siswa tidak suka keduanya. Oke, baik. Itu pertanyaan jawaban Laura, paham? Paham. Ya? Nah, kita dengarkan jawaban tadi dari Muhammad. Jawaban Muhammad berapa, nak? Kelompok 4? 95. Oke, coba mungkin Muhammad maju mewakili kelompok, tuliskan jawabannya karena berbeda ini jawabannya. Ada lain yang berbeda?
Nggak ada. Sama dengan Muhammad dengan kelompok 4 atau sama dengan kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 4 berbeda. Nggak apa? Perbedaan itu yang membuat kita semakin puas. Jangan takut berbeda. Oke, kasih jalan sedikit nak. Oke, Muhammad coba tuliskan. Ini 2A jawabannya. Caranya gimana? Iya, oke. Jawabannya 95. Oke, silahkan duduk dulu Muhammad, nggak apa-apa. Oke, biar kembali dulu kelompok biar jangan tegak. Nah, jawaban yang benar adalah 90 dikurangi 20 ditambah dengan 5 sama dengan 75. Kenapa? Di sini mana salahnya Muhammad? Kelompok daripada kelompok 4 tidak mengurangkan dengan yang menyukai keduanya. Di situ salahnya ya. Seharusnya dikurangkan dengan yang menyukai keduanya yaitu 20. Dah. Paham ya? Oke, kelompok 1 bagus, berarti kelompok 2 dan 3 juga bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1, 2 dan 3. Kelompok 4 nanti lebih benar lagi di pengerjaan latihan. Kemudian yang B nak, 2B silakan. Oke, baik. Oke, kenapa jawabannya 95, Laura? 90 siswa menyukai nasi goreng. Nasi goreng. Ditambah 5 orang siswa yang tidak suka keduanya. Yang tidak suka keduanya. Ada yang menjawab dengan cara yang berbeda? Ada. Berapa jawabannya? Masih kelompok 4 juga. Berapa nak? 115 Pak. 115. Dari mana Muhammad? Kelompok 4 115? 110 ditambah 5 Pak. Oh iya, jadi karena tadi pertama sudah salah, jadi yang kedua juga ikut salahnya. Seharusnya tadi Muhammad 110 dikurangi dengan 20 dulu ya, tetap dikurangi 20 atau ini boleh juga 110 dikurangi 20 kan 90 ya. Iya. Ditambah daripada himpunan yang ada di luar daripada keduanya, yaitu tambah dengan 5. Jadi jawabannya adalah 95. Yang jawab 95 berarti benar. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir nak, satu lagi. Yang 2C. Oke. Iya, baik. Alasan menjawab 70 kenapa Leli? Karena Pertanyaan ya, yang hanya suka makan nasi goreng saja. 90 siswa menyukai nasi goreng. 20 siswa menyukai keduanya. Keduanya Jadi 90 kurang 20. dikurang 20 ya, karena ada di antara yang suka nasi goreng, dia juga suka bakso, makanya dikurangi. Baik, ada yang menjawab selain 70? Nggak ada. Berarti untuk yang nomor ini rata-rata yang C-nya benar ya. Ini benar. Kelompok ini juga benar. Oke, baik. Ini yang 75 tadi kelompok 4 ya. Ini yang kelompok 4 yang masih salah. Oke. Baik. Ini 7, 5. Oh, ini salah ya. Oke, baik. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah masuk. Silakan duduk. Oke. Nah, Bapak rasa ini cukup ya untuk presentasi. Untuk nomor 3 ini dalam bentuk kata-kata. Kata-kata, jadi yang menjawab kegiatan 2, 3. Oke, Bapak periksa ya dulu ya, Bapak periksa ya. Ini kurang lengkap. Nanti kelompok 1, kelompok 2. Baik. Sekarang kita lihat jawaban
Baik. Nampak nak? Nampak? Enggak ya? Bentar ya. Nah, nampak? Oke, baik. Nah, untuk nomor 1 ya, jawabannya adalah Anwar, Desta, Kamil, Maki, Ari, Ken, Ali, Modin, Rifki. Itu benar rata-rata. Nomor 2 Beni, Adi, Doni, Anang, Markis, Ali, Modin, dan Rifki. Untuk 3 Beni, Adi, Doni, Anang, dan Markis. Yang keempat rata-rata itu benar. Anwar, Desta, Kamil, Maki, Ari, dan Ken. Nah, kegiatan 2 menyimpulkan bahasa kalian di lembaran dengan himpunan lawannya. Jadi rata benar. Kemudian nomor kegiatan 3 nomor 2 itu yang kelompok 3 tadi masih salah. Kemudian kelompok 3 juga keliru tadi. Ya, jawabannya seharusnya untuk yang A 75, yang B 95, dan yang C 70. Untuk yang ketiga, kelompok 4 tidak menuliskan diagram Venn, waktu tadi tidak cukup ya. Ya, kemudian untuk yang B-nya rata-rata benar. Yang C KPD hari ini telah kami kerjakan dengan baik. Nah, sekarang Bapak umumkan ya, kelompok terbaik. Artinya menyelesaikan LKPD banyak benernya ya. Kemudian dari hasil yang benar tersebut Bapak akan berikan sedikit bingkisan. Namun bingkisan ini dibuka nanti setelah pembelajaran berakhir ya. Oke. Kelompok terbaik dari hasil LKPD jatuh kepada dan aktif juga ya, diskusinya juga lancar tadi Bapak lihat. Kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 1 perwakilan boleh? Laura saja boleh. Untuk selanjutnya karena ini ada yang masih kurang benar, jadi juara terbaik kedua yaitu kepada kelompok 2. Kelompok 2. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Silakan wakili. Sini nah. Oke. Oke, ini hadiahnya nanti dibuka setelah jam terakhir ya. Oke, baik, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi untuk silakan. Oke, nah, udah siap? Oke, kita akan mengerjakan latihan. Ada apa, Nak? Kenapa? Hati sendiri. Ya udah. Iya, sebentar ya Nak. Tolong setiap kelompok mengumpulkan LKPD. Kumpulkan kemari. Nah, kumpulkan di sini, ya. Pak. Start lagi duduknya. Geser bangkunya ke kanan, yang ini geser ke kiri. Ya, jangan ribut, pelan-pelan aja. Bapak kasih waktu 1 menit. Udah? Udah siap? Ya. Marahan kembali lagi, perhatikan. Oke, dikerjakan waktu 10 menit, ya. Jangan lupa
3 menit lagi ya. Selesai. Oke. Ada teman kamu yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh mengumpulkan kalau teman sudah selesai. Siap, Pak Mari Ayu. Siap, Intan, Pak Mari. Oh, dua-dua Intan siap. Intan Raini, Intan Rahayu juga siap. 2 Intan. Akil siap? Belum. Kerjakan sendiri ya. 1 menit lagi. Ya, silakan dikumpulkan hitungan pada hitungan mulai dari 5 ya. 5 4 3 2 1. Bawa kemari semuanya, kumpulkan. Dikumpulkan, cepat. Nama jangan lupa. Ya. Nama jangan lupa dikumpulkan cepat nak. Ya, kita hampir berada di penghujung kegiatan pembelajaran masalah selisih dan komplement. Jadi kita sama-sama mengambil kesimpulan. Jadi selisih itu apa nak? Bagaimana menentukan selisih? Selisih itu anggota yang sama. Coba dipikir dulu. Kalau anggota yang sama bukan selisih. Apa selisih itu? Selisih itu ditentukan dengan cara memilih anggota yang ada pada himpunan tersebut, namun tidak ada pada himpunan lain. Iya, jadi kalau memilih selisih itu anggota yang ada saja maksudnya itu tidak ada dia pada anggota lain setelah dia dikurangi atau diselisihkan dengan himpunan lawannya. Kemudian bagaimana dengan komplement? Komplement semua himpunan yang tidak ada pada himpunan itu. Iya, bagus ya. Jadi kalau kita pilih komplement, berarti komplement itu yang enggak ada pada himpunan itu. Misalkan komplement dari A, berarti himpunan yang di luar daripada A. Jadi kalau kita memilih selisih, ya, misalkan selisih A, himpunan A dikurangi dengan B, atau A selisih B, berarti ini sama dengan A iris B komplement. Ya, sedangkan komplement itu sendiri itu selisih. Kalau komplement dari A misalkan, berarti A itu A komplement, berarti semua anggota ataupun elemen daripada semesta kecuali anggota yang ada pada A. Nah, berarti yang bukan anggota A itu dia komplement. Baik, udah paham ya? Nah, baik, Bapak lanjut. Nah, gimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Bagus? Senang nggak? Senang. Nah,
Kira-kira ada saran dari kalian? Kira-kira Pak minggu depan belajarnya yang kayak mana Pak seperti itu? Ada? Atau kayak gini lagi? Atau kayak besok kayak kemarin seperti itu? Kayak kemarin ya? Oke ya. Nanti kita sesuaikan dengan materi pelajaran kita. Baik. Nah, terkait materi yang sudah kita pelajari, Bapak punya satu pesan moral ya terkait dengan selisih dan komplement. Apa pesan moralnya? Tetaplah bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Ya, kita miliki berarti ini adalah bagian dari selisih kita. Ya, dan jauhkanlah diri kita dari sifat dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Berarti ini himpunan semesta. Ya, yang di luar punya kita itu adalah punya orang yang punya Allah, kita nggak boleh iri. Ya, berikan kepada orang lain, namun belum Allah berikan kepada kita. Artinya kita harus banyak-banyak bersyukur ya, qanaah menerima apa yang telah Allah titipkan ke kita ya. Selanjutnya untuk pelajaran minggu pertemuan selanjutnya ini materi kalian boleh kalian nanti ke perpustakaan baca-baca bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi himpunan ya di materi kita. Oke, Bapak rasa hari ini cukup pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Dan Bapak akhiri, sama-sama kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga kalian selesai dari pembelajaran ini tetap sehat dan jangan lupa tetap menghindari daripada kerumunan ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.